Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Buzzlighter dimanapun teman-teman berada. Serukan terangmu, ya itu adalah jargon dari kita di Buzzlight Ministry ini. Wow, luar biasa. Ya. Kali ini Bang Andri mau melanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita pertama tentang manajemen, ya, bahwa manajerial, bahwa kepemimpinan itu tentang sebuah pengaruh. Kali kedua ini Bang Ardi mau lebih mendalami lagi, ya, lebih dalam lagi, lebih melangkah lagi kita ke dalam bahwa kepemimpinan selain adalah sebuah pengaruh, ya. Waktu di kesempatan sebelumnya Bang Ardi bagikan kepemimpinan itu bukan tentang title atau posisi, itu terlalu rendah. Kepemimpinan itu tentang pengaruh. Nah kali ini Bang Ardi mau bagikan kepemimpinan itu adalah tentang stewardship, tentang pengelola, ya, menjadi pengelola yang baik. Ada sebuah ayat, sebuah kisah di Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 perumpamaan tentang talenta. Bang Ani gak akan baca semua tapi coba kutip dengan cepat. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang membawa bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Demikian pula yang 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, ini ada satu cerita bahwa yang 5 menjalankan talentanya, yang 2 menjalankan talentanya sehingga 5 menjadi 5 menjadi 10, 2 menjadi 2 menjadi 4. Tapi yang 1 dikatakan dia hanya menggali lubang lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu memberikan laporan, "Tuan, 5 talenta percayakan kepadaku, aku telah beroleh laba 5 talenta." Wow, kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Lalu tanggal hamba yang menerima 2 talenta katanya, "Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata Tuhan kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Ya, aku akan berikan kepada tanggung jawab yang besar dalam perkara besar." Tapi yang ketiga, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaanmu," dia balikan. Dan kita tahu ciri-cirinya, maka jawab Tuhan, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Dan kita tahu, "Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana. Karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan, kau jalankan dan seterusnya. Sebab itu ambillah talenta itu lalu berikan kepada yang 10, ya. Dan campakkan hamba yang tidak berguna itu." Ya, kalau kita baca ayat ini dari ayat 14 sampai 30, nah ada sebuah perikop yang menjelaskan tentang stewardship. Leadership adalah seorang pengelola yang baik, dan kita semua, setiap kita memiliki kemampuan untuk melatih menjadi pemimpin. Dan di dalam kehidupan kita semua, sahabat-sahabat bahasa, saya pastikan setiap kita punya talenta. Hanya masalahnya, bagaimana kita mengelola talenta. Ada orang yang, "Aduh, gue mah gak bisa, gue mah gak ngerti, gue mah gak takut." Dia menyembunyikan talenta mereka, dia tidak bergerak keluar dari apa ya, kalau bahas zamannya dari mager gitu. Dia tahu bahwa dia senang menulis, kenapa tidak mau coba menulis? Dia tahu dia senang untuk misalnya melayani, main musik, apapun. Hari-hari ini dunia, bahkan mungkin gereja, kehilangan orang-orang karena banyak orang menyembunyikan talenta mereka. Yang parah di cerita ini adalah ketika dia ketemu dengan Tuhan dan dia bilang, Tuhan jahat gini-gini." Itu juga yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. "Ya Tuhan mah gak adil. Lihat si itu mah jagoan ranking 1, pinter gini-gini. Lihat si itu." Kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita salahkan Tuhan seakan-akan kita gak punya talenta. Padahal saudaraku, kita semua memiliki talenta.
Talenta itu kurang lebih sekitar 30 atau 34 kilogram emas. Satu talenta di zamannya. Saya pernah baca di sebuah kamus, satu talenta itu sama dengan 20 tahun upah orang kerja di zaman Yesus bilang. Kalau, ini mohon maaf sekali lagi, saya cuma mengambil perumpamaan. Kalau talenta itu kita anggap uang, setara dengan 30 kilogram emas. Setara dengan 20 tahun upah orang kerja. Itu berapa miliar ya? Ini kalau gitu. Dan kemudian ada Tuhan datang, nih kamu jalankan. Wow, berarti di dalam hidup kita ada sebuah potensi yang luar biasa besar. Ini bukan sekadar Tuhan kasih modal 100-200 ribu. Kalau kita anggap jadi uang. Talenta tidak selalu berarti materi. Tapi begitu besarnya kemampuan yang Tuhan berikan. Long time ago Bang Andri gak bisa ngomong seperti ini. Saya gagap. Saya takut, saya malu, saya gak confidence. Tetapi dalam perjalanan ketika melayani, dipaksa untuk sharing, dipaksa untuk memberikan nasihat, dipaksa untuk belajar firman Tuhan, dipaksa untuk berkata-kata. Keterampilan demi keterampilan itu dikembangkan. Karena itu, sahabat-sahabat Baslighter, kalau dulu di sesi sebelumnya kita belajar kepemimpinan adalah tentang pengaruh. Kali ini kita belajar kepemimpinan adalah tentang stewardship. Nanti kita belajar lagi apa itu kepemimpinan dari sisi-sisi lain secara alkitabiah. Luar biasa sekali. Kalau engkau mau menjadi pemimpin, hanya belajar dari Alkitab. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kau berada. Serukan terangmu.